Pagi baru saja dimulai. Rani sudah berdiri di dapur, menanak nasi, dan menyiapkan sayur bening untuk sarapan. Tegar, anak semata wayangnya yang duduk di kelas 2 SD, masih terlelap di kamar. Sementara itu, Yanto, suaminya, masih duduk di ruang, tengah sambil mengelap jok mobil angkotnya yang sudah tua. Ia melirik dapur dengan wajah tidak puas. "Cuma sayur lagi?" gumam Yanto sambil berdiri dan menghampiri meja makan. "Enggak bosen? Tiap hari beginian terus?" Rani tak menjawab. Ia tahu kalau ia menjawab, yang keluar bukan solusi, tapi pertengkaran. Ia hanya meletakkan piring nasi dengan tenang, lalu kembali ke dapur mengambil lauk tambahan, tempe goreng, yang baru selesai digoreng. Minyaknya masih menetes, tanda baru diangkat dari wajan. "Ini tempenya, Mas," ucap Rani pelan. Yanto hanya melirik, lalu duduk tanpa terima kasih. Ia makan cepat-cepat, lalu berdiri, mengambil jaket lusuhnya yang tergantung di dinding. Sebelum keluar, ia menatap Rani lagi. "Kamu itu kerjaannya di rumah aja, tapi masak begini terus. Kalau nggak bisa bantu nyari duit, ya paling enggak jangan bikin orang bosan makan." Rani masih diam. Sudah berapa kali kalimat itu ia dengar? Puluhan kali. Ia tidak lagi menghitung. Ia tahu Yanto sedang kesal dengan hasil narik angkot yang makin sepi. Tapi itu bukan alasan untuk selalu menyalahkannya. Setelah Yanto pergi, Rani duduk sebentar di ruang makan. Ia menatap meja makan kosong, piring masih tersisa setengah nasi. Ia tidak menangis. Ia sudah terlalu sering mengalami ini. Tapi rasa sesak itu tetap datang, terutama saat mengingat bahwa dulu ia dan Yanto menikah karena saling cinta. Kini, yang tersisa hanya nada tinggi dan wajah sinis. Tegar muncul dari kamar, mengucek matanya. "Bu, sarapan ya?" Rani langsung bangkit dan tersenyum. "Iya, Nak. Ibu panasin dulu ya. Tempenya masih hangat kok." Melihat anaknya membuat Rani kuat. Ia tidak ingin Tegar tumbuh dalam rumah yang penuh tekanan. Rani berusaha selalu tenang di depan anaknya. Meski di dalam hati, ia tahu rumah ini sudah lama tidak hangat. Usai membereskan sarapan dan menyapu rumah, Rani masuk ke kamar. Di bawah lemari, ia mengambil sebuah amplop coklat yang ia simpan rapi di dalam tas belanja. Isinya adalah catatan arisan yang ia ikuti selama setahun. Sudah hampir tiba gilirannya. Bulan depan, uang arisan sebesar 50 juta akan menjadi miliknya. Rani ikut arisan itu secara diam-diam. Ia tak ingin Yanto tahu karena tahu betul kebiasaannya yang tidak bisa menahan uang. Kadang main togel kecil di terminal, kadang juga minjam teman tanpa ia tahu untuk apa. Dulu Rani sempat ingin bicara, tapi akhirnya memilih diam setelah pernah dihina habis-habisan karena mengatur keuangan Yanto. Uang untuk arisan ia ambil dari sisa belanja, sedikit demi sedikit. Ia hemat dalam segala hal. Kadang tidak beli lauk, hanya cukupkan dengan sayur dan kerupuk. Semua ia lakukan agar punya simpanan untuk masa depan anaknya. Rani sadar, rumah tangganya tak bisa ia andalkan sepenuhnya pada Yanto. Sejak Yanto berhenti jadi karyawan bengkel dan memilih narik angkot milik orang lain, sifatnya mulai berubah. Ia cepat marah, tidak sabaran, dan sering pulang dengan bau rokok yang menyengat. Dulu, Rani sempat ingin kerja juga, tapi Yanto tidak mengizinkan. Katanya, tugas istri di rumah saja, namun setiap kali ada masalah keuangan, yang pertama disalahkan justru dirinya. Seolah jadi ibu rumah tangga itu tidak punya nilai. Siang harinya, Rani duduk di teras rumah sambil melipat cucian. Ia memperhatikan para ibu lewat di depan rumah, beberapa di antaranya teman arisan. Mereka melambaikan tangan dan tersenyum ramah. Hanya mereka yang tahu, Rani tidak seburuk yang Yanto bayangkan. Ia wanita yang bisa dipercaya. Bahkan bendahara arisan pun mempercayakan uangnya pada Rani untuk dikumpulkan setiap minggu. Ponsel Rani bergetar. Sebuah pesan dari ketua arisan masuk. "Selamat ya Bu Rani, bulan depan giliran Ibu terima uangnya. Siapkan KTP ya untuk pencairan." Rani membaca pesan itu dengan hati tenang. Ia tidak melompat kegirangan, tidak pula tersenyum lebar. Ia hanya menatap langit sebentar dan menghela napas. Dalam hati, ia bersyukur. Ini bukan soal uang semata. Ini tentang harga diri.
Ia memegang ponsel itu erat, lalu menatap ke arah jalan. Dari jauh angkot tua Yanto melintas. Ia tidak menoleh ke arah rumah. Ia hanya melaju pelan ke arah terminal, mungkin dengan pikiran yang kusut seperti biasa. Rani kembali menunduk, melanjutkan lipatan baju. Kali ini dengan satu tekad. Saat uang itu sudah di tangannya, ia akan mengubah sesuatu. Ia akan tetap diam. Tetap jadi istri yang patuh, tapi bukan istri yang bisa diinjak-injak. Pagi itu udara masih sejuk ketika Rani kembali berdiri di dapur. Ia sudah terbiasa bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan untuk suami dan anaknya. Hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, bahan masakan yang ada hanya sisa belanja kemarin. Ia mengiris bayam, menumis bawang, dan menanak nasi. Di wajan lain, tempe goreng menjadi satu-satunya lauk. Tak ada lauk daging, apalagi ikan segar. Harganya terlalu tinggi, sementara uang belanja minggu ini hampir habis. Rani menyimpan sebagian uangnya untuk membayar setoran arisan yang tinggal 2 kali lagi sebelum ia menerima giliran uang besar itu. Rani tahu Yanto sering kesal jika sarapan tidak bervariasi, tapi ia sudah berusaha sekuat tenaga menyesuaikan dengan keadaan. Ia tidak suka beralasan. Baginya, menjaga ketenangan rumah lebih penting daripada membalas ucapan kasar suami. Yanto keluar dari kamar dengan langkah berat. Wajahnya kusut. Rambutnya acak-acakan. Ia langsung duduk di meja makan, tanpa menyapa. Rani meletakkan piring nasi dan semangkuk sayur bening di hadapannya, lalu menyusul dengan 3 potong tempe goreng. Belum sempat Rani duduk, suara Yanto terdengar lantang. Sayur lagi? Tempe lagi? Kamu kira saya nggak capek makan begini terus? Tiap hari, Rani berdiri diam, menatap meja. Maaf mas, ini yang ada di dapur. Kalau mas mau, nanti sore saya cari bahan lain. Cari pakai apa? Uang dari mana? Kamu pikir saya ini tukang cetak duit? Rani tidak menjawab. Ia tahu, jika ia menyebut soal uang arisan, semuanya akan kacau. Ia tetap berdiri, menunduk, menunggu Yanto selesai bicara. Yanto melempar sendok ke meja. Suaranya nyaring dan membuat Tegar yang baru keluar dari kamar langsung kaget. Bocah itu berdiri di ambang pintu, menatap ayahnya dengan bingung. Pak, jangan marah-marah. Aku lapar, ujar Tegar pelan. Yanto melirik anaknya lalu mendengus. Biarin, biar dia tahu ibunya nggak becus. Rani segera mengambilkan piring untuk Tegar dan mengajaknya duduk. Ia mencoba bersikap tenang, meski di dalam hati ia merasa perih. Bukan karena dirinya dimarahi, tapi karena anaknya harus menyaksikan itu semua. Setelah makan dalam diam, Yanto langsung berdiri dan pergi keluar. Tak ada kata pamit, tak ada terima kasih. Suara pintu dibanting menandai kepergiannya. Rani menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan makan bersama Tegar. Bu, kenapa Bapak marah terus? Tanya Tegar polos. Rani tersenyum kecil. Bapak lagi capek. Kita doain Bapak biar rezekinya lancar, ya? Tegar mengangguk, lalu melanjutkan makan. Rani tahu anaknya mulai memahami kondisi rumah mereka. Tapi ia tak ingin Tegar menyimpan luka dari kecil. Ia ingin anaknya tetap tumbuh bahagia, meski dengan segala keterbatasan. Siang harinya, Rani membersihkan rumah dan mencuci pakaian seperti biasa. Namun, pikirannya terus melayang ke kejadian pagi tadi. Ia mulai merasa lelah diperlakukan seperti itu, apalagi setelah tahu dirinya sebentar lagi akan memegang uang dalam jumlah besar. Uang itu adalah harapan barunya. Ia ingin memakainya untuk hal yang berguna, bukan untuk membuktikan sesuatu, tapi untuk menata hidup lebih baik. Ia kembali membuka catatan arisan yang ia simpan di dalam lemari. Bulan depan, giliran namanya. Uang 50 juta itu akan langsung cair. Ia sudah merencanakan untuk membuka warung kecil di ujung gang. Warung kopi sederhana yang bisa ia kelola sendiri. Hasilnya mungkin tidak seberapa, tapi cukup untuk kebutuhan dasar. Ia tidak mau terus bergantung pada Yanto yang makin tidak bisa diandalkan. Sore harinya, Rani pergi ke rumah Wati, temannya yang juga ikut arisan. Mereka berbincang sebentar di teras. Ran, sabar aja ya. Kadang laki-laki kalau lagi sempit, emang begitu, kata Wati berusaha menenangkan. Rani hanya mengangguk. Ia tidak mau banyak cerita soal Yanto. Ia tahu semua orang sudah bisa menilai dari luar. Wati kemudian berkata, kalau uang itu udah cair bulan depan,
Kamu yakin gak mau kasih tahu Yanto? Rani menggeleng pelan. Belum, aku belum siap. Aku cuma mau atur semuanya dulu. Kalau nanti dia berubah, baru kita bicara. Wati tidak mendesak. Ia paham pilihan Rani. Di antara mereka, hanya Rani yang selalu tampak tenang, meski kenyataannya mungkin justru paling berat. Malamnya, Yanto pulang lebih awal. Namun bukannya senyum, yang ia bawa adalah bau rokok dan wajah masam. Ia tidak banyak bicara, hanya masuk kamar dan menutup pintu. Rani tahu suaminya kalah judi lagi. Ini bukan pertama kalinya. Saat hendak tidur, Rani menatap langit-langit kamar. Di sampingnya, Tegar sudah tertidur pulas. Yanto memunggunginya dan tak berkata apa-apa sejak masuk. Rani tidak berharap apa-apa malam itu. Ia hanya ingin tenang, dan besok tetap bisa bangun dengan semangat yang sama. Ia tahu, tidak mudah menjalani semuanya. Tapi selama ia masih punya tekad, ia percaya bahwa suatu saat harga dirinya akan kembali. Bukan karena marah, tapi karena keberanian untuk berdiri sendiri. Hari itu terasa berbeda bagi Rani. Sejak pagi, ia merasakan jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. Bukan karena takut, tapi karena kabar yang sudah ia nantikan akhirnya datang. Pesan singkat dari ketua arisan masuk ke ponselnya pagi-pagi sekali. Isinya hanya satu kalimat. Uang arisan ibu sudah siap. Bisa diambil hari ini. Rani menatap layar ponsel cukup lama sebelum akhirnya menarik napas panjang. Ia tak ingin terlihat mencolok. Tidak ada senyum lebar, tidak ada sorakan. Kecil. Ia simpan ponsel itu di balik daster, lalu lanjut memasak seperti biasa. Pagi ini ia menyiapkan nasi goreng sederhana. Tidak ada lauk istimewa, tapi cukup untuk mengganjal perut. Seperti biasa, Yanto keluar kamar dengan wajah kusut. Ia langsung duduk di meja makan tanpa menyapa. Rani menyodorkan piring tanpa sepatah kata. Yanto makan cepat-cepat, lalu pergi tanpa ucapan terima kasih. Setelah Yanto berangkat menarik angkot, Rani menyiapkan diri untuk pergi ke rumah Butatik, ketua arisan. Ia berdandan seadanya, memakai kerudung polos, tas belanja di tangan, dan dompet kecil di balik jaket. Ia tak ingin menarik perhatian tetangga. Sesampainya di rumah Butatik, ia disambut ramah. Uang tunai 50 juta rupiah sudah disiapkan dalam amplop tebal. Selamat ya Bu Rani, semoga bermanfaat. Nanti tanda tangan dulu ya di sini, ucap Butatik sambil menunjuk kertas absensi. Rani mengangguk dan menandatangani tanpa banyak bicara. Ia membawa pulang uang itu dengan hati-hati, menyimpannya dalam tas kain yang ia lipat di dalam tas belanja. Sepanjang jalan pulang, pikirannya hanya tertuju pada satu hal. Langkah apa yang harus ia ambil sekarang? Sampai di rumah, Rani segera masuk ke kamar. Ia mengunci pintu dan mengeluarkan uang itu dari tas. Ia menghitungnya satu persatu. Jumlahnya lengkap. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena ini adalah kali pertama ia memegang uang sebanyak itu sendiri. Ia tak ingin uang itu habis tanpa arah. Ia ingin memastikan uang itu benar-benar berguna. Rani langsung menelepon kakaknya, Mbak Sari, yang tinggal di kampung sebelah. Mbak, aku mau titip uang. Nggak banyak, cuma 50 juta. Tapi aku butuh bantuannya buat simpan di rekening Mbak aja dulu ya. Kakaknya sempat terkejut, tapi menyetujui tanpa banyak tanya. Tenang Ran, aku jaga baik-baik. Kamu hati-hati ya, jangan bilang siapa-siapa dulu. Setelah menutup telepon, Rani segera membungkus uang itu dan menyimpannya dalam kantong tersembunyi di dalam lemari. Sore nanti, ia akan naik ojek dan menyerahkannya. Langsung ke kakaknya. Ia tidak ingin ada jejak yang bisa dilacak Yanto. Setelah semuanya dirapikan, Rani duduk di lantai kamar. Ia membuka buku catatannya dan menuliskan semua rencana yang sudah ia siapkan sejak 6 bulan lalu. Ia ingin membuka warung kopi kecil di ujung gang, menyewa kios kecil yang dulu pernah dipakai tukang tambal ban. Rani tahu tempat itu cukup strategis. Banyak tukang ojek, pedagang keliling, dan ibu-ibu yang sering lewat. Ia ingin menjual kopi, teh, dan gorengan. Tidak perlu mewah, yang penting mengalir dan tidak mengandalkan uang dari Yanto lagi. Beberapa minggu ke depan, ia akan menyusun semuanya pelan-pelan. Ia tak ingin gegabah. Ia juga berencana membeli 2 gelang emas kecil sebagai bentuk investasi.
Jika suatu hari terdesak, ia bisa menjualnya tanpa harus meminjam ke siapapun. Menjelang sore, Rani berpamitan pada Tegar. Ibu mau ke rumah Bulik sebentar, ya? Kamu jaga rumah, makan kalau lapar. Uangnya ada di meja ya. Tegar hanya mengangguk. Anak itu sudah terbiasa ditinggal sebentar. Rani naik ojek ke rumah kakaknya. Di sana, ia menyerahkan uang itu dan meminta kakaknya langsung mentransfer ke rekening miliknya yang disimpan untuk darurat. Semua dilakukan dalam waktu 1 jam. Saat kembali ke rumah, langit sudah mulai gelap. Rani membuka pintu perlahan. Tegar sedang duduk di ruang tamu sambil menonton TV. "Sudah makan, Nak?" tanyanya. "Sudah, Bu. Aku bikin mie sendiri," jawab Tegar sambil tersenyum. Rani mengelus kepala anaknya. Pintarnya anak ibu. Tak lama kemudian, suara motor angkot tua terdengar. Yanto pulang. Ia masuk dengan langkah cepat, lalu langsung duduk di kursi depan. "Makan malam mana?" tanyanya ketus. Rani menjawab pelan. "Lagi masak, Mas. Tunggu sebentar ya." Yanto mendengus. Ia melepas jaketnya dan duduk sambil memainkan ponsel. Rani masuk ke dapur, tapi dalam hatinya sudah tidak merasa takut atau kecil lagi. Ia tahu, kini ia punya sesuatu yang lebih dari cukup. Bukan untuk berfoya-foya, tapi sebagai jaminan bahwa dirinya tidak lagi sepenuhnya bergantung pada lelaki yang hanya tahu menuntut. Malam itu Rani tidur dengan tenang. Uang sudah aman, rencana sudah tertulis, dan tekadnya semakin kuat. Ia tidak akan terburu-buru. Ia akan tetap menjalankan peran sebagai istri dan ibu, tapi dengan kepala tegak. Karena sekarang, ia punya kendali atas hidupnya sendiri. Sudah 3 hari sejak Rani menerima uang arisan dan menyimpannya dengan aman di rekening kakaknya. Ia menjalani hari-harinya seperti biasa. Bangun pagi, memasak, membersihkan rumah, dan mengantar Tegar sekolah. Tidak ada perubahan mencolok yang ia tunjukkan, meskipun di dalam hati, ia tahu hidupnya sudah mulai berbeda. Pagi itu, Rani tengah menyapu halaman ketika suara motor tua terdengar di depan rumah. Yanto baru pulang, padahal biasanya ia berangkat pagi dan baru kembali malam. Wajahnya tampak gelisah, langkahnya cepat. Ia masuk ke rumah tanpa menyapa. Rani masuk menyusul. "Mas, kenapa pulang pagi begini?" Yanto duduk di kursi ruang tamu, membuka helm dengan kasar. "Aku dikeluarin dari trayek. Katanya setoran telat terus. Mana bos udah curiga aku ambil uang solar. Padahal nggak semua itu aku pakai." Rani mendekat pelan. "Kalau gitu mas cari kerja lain dulu. Biar tenang." Yanto menatap Rani dengan tajam. "Kerja apa? Di luar sana juga susah. Sekarang malah mikir kamu. Gaji kamu mana? Dari dulu kamu di rumah aja, makan uang aku terus." Rani menahan napas. Ia tidak ingin emosi. "Aku nggak kerja mas. Tapi aku atur semua supaya cukup." Yanto berdiri. "Cukup dari mana? Kita ini hidup pas-pasan. Aku nggak bisa terus begini, Ran. Aku butuh uang. Sekarang." Rani tidak langsung menjawab. Ia tahu arah pembicaraan itu. Yanto pasti butuh uang untuk membayar utang atau berjudi lagi. "Mas butuh uang buat apa?" tanya Rani perlahan. "Buat bayar hutang. Teman di terminal nagih terus. Aku malu, Ran. Pinjemin dulu. Berapa aja? 5 juta cukup." Rani menunduk. Dalam hati, ia kecewa. Ia tak ingin uang yang ia perjuangkan habis begitu saja. Tapi ia juga tidak ingin rumahnya ribut. Ia berpikir cepat. "Uang belanja minggu ini masih ada 200. Kalau mas mau, nanti kita atur ulang," jawab Rani tenang. Yanto tertawa pendek, lalu menatap istrinya dengan pandangan tajam. 200? Kamu kira aku pengemis? Kamu simpan uang kan? Aku tahu kamu ada duit. Kamu yang tanggung jawab, bukan aku aja." Rani tetap tenang. "Aku nggak sembunyikan uang. Yang ada, itu semua sudah dipakai buat rumah dan sekolah Tegar." "Bohong. Dari dulu kamu pintar ngumpet-ngumpetin. Uang kamu itu sekarang bisa selamatin aku dari utang. Kalau kamu sayang suami, harusnya kamu bantu." Yanto membentak. Rani merasa dadanya panas, tapi ia tidak menunjukkan kemarahan. Ia hanya berjalan ke kamar, lalu kembali membawa dompet. Ia keluarkan 2 lembar 50 ribuan dan 1 lembar 20 ribu. Ini uang terakhir yang ada di dompet. "Kalau mas mau
Silakan. Kalau tidak, ya sudah, katanya sambil meletakkan uang itu di meja. Yanto menatap uang itu seolah itu sebuah penghinaan. Kamu pikir ini lucu? Kamu istri macam apa? Uang segini buat apa? Beli rokok aja nggak cukup. Rani menatapnya lurus. Aku istri yang sabar, tapi aku juga manusia. Kalau Mas mau cari uang, cari. Tapi jangan paksa aku korbankan semuanya buat utang yang aku nggak tahu asalnya. Yanto diam sejenak. Matanya berkedip-kedip, mulutnya terkatup. Ia tahu ia tidak bisa mendesak lebih jauh. Rani, yang biasanya hanya diam dan menuruti, kini bicara dengan cara yang berbeda. Ia tidak membentak, tapi kata-katanya terasa lebih keras daripada suara tinggi. Sore harinya, Rani pergi ke rumah Wati. Ia ingin melihat kios kecil di ujung gang yang sedang kosong. Wati, yang memang sering bergaul dengan pemilik kios, membantu. Rani bicara langsung. Harganya 500.000 per bulan. Kalau kamu mau ambil 6 bulan langsung, bisa dapat diskon jadi 2.500.000, kata pemilik kios. Rani mengangguk. Saya ambil 6 bulan, Pak. Tapi saya butuh waktu 2 hari untuk siapkan semuanya. Boleh, saya tunggu kabarnya, jawab si pemilik kios ramah. Setelah selesai, Rani dan Wati duduk di warung kopi seberang jalan. Ran, kamu yakin mau buka usaha? Tanya Wati. Aku nggak mau terus-terusan dihina. Selama ini aku diam, bukan berarti aku lemah. Sekarang aku pengin punya penghasilan sendiri. Biar aku bisa bilang, uangku juga ada. Ujar Rani tenang. Wati mengangguk. Kalau kamu butuh bantuan, bilang ya. Aku bantu semampuku. Rani tersenyum. Terima kasih, Wat. 2 hari berikutnya, Rani mulai membeli peralatan. Ia beli termos, air, gelas plastik, toples untuk gula dan kopi, dan bahan gorengan. Semua ia beli diam-diam, disimpan di rumah Wati sementara waktu. Ia tidak ingin Yanto tahu sebelum warung itu benar-benar berjalan. Yanto sendiri makin murung. Ia jarang bicara. Uangnya habis, pekerjaannya hilang, dan rasa percaya dirinya perlahan lenyap. Tapi ia masih gengsi untuk minta maaf atau mengakui bahwa ia selama ini terlalu keras pada Rani. Malam itu, saat mereka akan tidur, Yanto berkata pelan, "Aku mungkin bakal coba kerja di bengkel teman. Nggak besar sih, tapi daripada nganggur." Rani hanya menjawab singkat, "Bagus kalau begitu, Mas." Tak ada kalimat tambahan. Keduanya diam. Tapi dalam diam itu, Rani tahu satu hal. Sekarang bukan hanya Yanto yang bisa menentukan arah rumah tangga ini. Ia pun mulai berdiri dengan kekuatannya sendiri. Pagi itu Rani bangun lebih awal dari biasanya. Setelah menyiapkan sarapan dan membangunkan Tegar, ia langsung pergi ke rumah Wati untuk mengambil barang-barang perlengkapan warung yang sudah ia titipkan 2 hari lalu. Hari ini adalah hari pertama, warung kecilnya buka. Rani tidak mau ada yang tertunda. Ia ingin semua berjalan sesuai rencana. Kios kecil di ujung gang itu berdiri di antara bengkel tambal ban dan toko kelontong. Letaknya strategis, dekat dengan pangkalan ojek dan pos ronda. Rani datang membawa termos besar berisi air panas, 2 toples berisi kopi dan gula, serta beberapa bungkus teh celup dan sachet susu. Ia juga membawa nampan kecil berisi gorengan, tahu isi, bakwan, dan pisang goreng. Wati membantu menata meja, membersihkan lantai kios dan menyusun kursi plastik di luar. Lumayan, Ran. Tempatnya enak. Orang lalu lalang terus di sini, kata Wati sambil mengelap meja. Iya, aku juga lihatnya cocok. Biar kecil, yang penting mulai, jawab Rani sambil menyusun gelas-gelas plastik. Setelah semuanya siap, mereka duduk sebentar. Rani melihat ke arah jalan. Beberapa tukang ojek yang biasa mangkal di depan gang menoleh ke arahnya, lalu tersenyum dan melambaikan tangan. Rani membalas dengan sopan. Tak lama, salah satu dari mereka datang dan memesan kopi hitam. "Mbak Rani ya? Wah, baru buka warung di sini?" tanya pria itu. "Iya, Mas. Baru hari ini mulai. Kopinya masih panas," jawab Rani sambil menyeduh air ke dalam gelas. Kopi pertama itu terasa istimewa. Bukan karena harganya, tapi karena itu menjadi tanda bahwa usahanya benar-benar berjalan. Beberapa menit kemudian, 2 ibu-ibu lewat dan berhenti membeli pisang goreng.
Mereka sempat mengobrol sebentar dan bilang akan mampir lagi besok. Wati menepuk bahu Rani. "Kamu berhasil, pelan-pelan, tapi pasti." Rani tersenyum. Ia merasa tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan sesuatu yang nyata dari usahanya sendiri. Warung kecil itu memang sederhana, tapi ia membangunnya dari rasa sabar dan keinginan untuk mandiri. Menjelang siang, pembeli mulai ramai. Beberapa anak sekolah mampir membeli gorengan, lalu menyusul 2 pegawai kelurahan yang ingin ngopi sebentar sebelum kembali kerja. Rani melayani mereka semua dengan senyum. Ia tidak terlihat canggung, justru seolah sudah biasa berdagang. Saat warung mulai sepi di siang hari, Rani dan Wati duduk kembali. Rani menghitung penghasilan kotor pagi itu, sekitar 150.000. Belum dipotong modal, tapi cukup membuatnya semangat. "Besok aku tambahin gorengannya. Tadi yang laris tahu dan pisang. Aku bikin lebih banyak," kata Rani sambil mencatat di buku kecilnya. "Boleh juga tambah jajanan anak-anak, kayak permen atau ciki-cikian," saran Wati. Rani mencatat semuanya. Ia memang belum sempurna dalam berdagang, tapi ia belajar cepat. Ia tidak ingin usahanya jalan di tempat sore hari. Setelah warung tutup, Rani pulang membawa sisa dagangan dan termos kosong. Di rumah, Tegar sedang mengerjakan PR di ruang tamu. "Warungnya rame, Bu?" tanya Tegar. "Alhamdulillah, rame. Nanti kalau kamu libur boleh bantu Ibu ya," jawab Rani sambil mencium kening anaknya. Rani lalu masuk dapur, memanaskan sayur dan menggoreng ikan asin untuk makan malam. Ia tidak lupa mencuci perlengkapan warung dan menyiapkan adonan untuk gorengan besok. Semua dilakukan dengan senang hati. Capeknya terasa berbeda karena ada hasilnya. Malamnya, Yanto pulang lebih awal. Ia tidak banyak bicara, hanya masuk kamar dan rebahan di tempat tidur. Rani tidak banyak bereaksi. Ia tetap melayani seperti biasa, menyiapkan makan malam, menyiapkan baju kerja, dan memastikan rumah tetap rapi. Saat mereka makan malam bersama, Yanto sempat melirik termos air panas di dapur. "Kamu masak air banyak amat?" Rani menjawab singkat. "Aku buka warung kecil, Mas. Jual kopi dan gorengan di kios kosong ujung gang." Yanto berhenti mengunyah. "Sendirian?" "Iya. Dibantu Wati pas beres-beres. Sekarang sudah jalan. Lumayan. Buat tambah uang sekolah Tegar," jawab Rani tanpa menatap suaminya. Yanto tak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk dan melanjutkan makan. Mungkin malu, mungkin bingung. Tapi Rani tak peduli lagi. Ia tidak membuka warung untuk menyindir atau membuktikan apa-apa. Ia hanya ingin hidup lebih tenang dan tidak tergantung pada orang yang tak menghargai usahanya. Setelah makan malam, Rani duduk di ruang tamu sambil mencatat pengeluaran dan pendapatan hari itu. Ia masih belum bisa menyisihkan banyak, tapi ia yakin lambat laun akan ada hasil yang lebih besar. Ia tak terburu-buru. Di kamar, Yanto rebahan dengan mata terbuka. Ia memikirkan ucapan Rani tadi. Warung kecil, jual kopi, sendiri. Ia tahu Rani bukan tipe istri yang suka bicara banyak. Kalau sampai sekarang Rani membuka warung, artinya ia benar-benar sudah siap berjalan sendiri. Yanto menarik napas panjang. Ia merasa harga dirinya mulai tergeser. Dulu ia pikir hanya dirinya yang bisa jadi tulang punggung keluarga. Kini, pelan-pelan, peran itu mulai tergeser oleh perempuan yang setiap hari ia remehkan. Dan malam itu, Rani tidur lebih tenang dari malam-malam sebelumnya. Sudah 1 minggu warung kopi kecil Rani berjalan. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari biasanya. Setelah menyiapkan sarapan dan membereskan rumah, ia langsung menuju kios. Dagangan yang ia sediakan makin lengkap. Ada kopi hitam, teh manis, susu hangat, gorengan, hingga beberapa jajanan anak-anak. Kios itu semakin ramai. Tukang ojek, pedagang keliling, hingga ibu-ibu pengantar anak sekolah mulai sering mampir. Rani pun mulai mengenal mereka satu persatu. Ia mencatat kebutuhan pelanggan, memperbaiki rasa, dan menjaga kebersihan warung. Pendapatan hariannya terus bertambah. Jika sebelumnya hanya 150.000, kini bisa menyentuh 250.000. Setelah dipotong modal dan kebutuhan lain, masih tersisa cukup untuk ditabung. Sementara itu, di rumah, Yanto semakin terpuruk. Ia belum juga mendapat pekerjaan tetap.
Beberapa kali mencoba bantu-bantu di bengkel temannya, tapi hanya dibayar harian dan tidak selalu dipanggil. Ia juga tidak punya cukup uang untuk melanjutkan narik angkot karena harus setor awal, sedangkan bosnya sudah tidak percaya padanya. Di saat kondisi itu memburuk, Yanto mulai melihat warung Rani sebagai peluang. Bukan sebagai bentuk kerjasama, melainkan sebagai sumber uang baru yang bisa ia kendalikan. Ia mulai sering bertanya soal penghasilan, bahkan tanpa basa-basi. Pagi itu, saat Rani pulang sebentar ke rumah untuk mengambil termos cadangan, Yanto sudah menunggu di ruang tamu. "Warung rame terus, ya? Untungnya pasti lumayan," ucap Yanto sambil menatap Rani dengan sorot tajam. Rani menjawab singkat, "Alhamdulillah, cukup buat harian." Yanto mencondongkan tubuh ke depan. "Berapa rata-rata sehari?" Rani menghela napas. "Sekitar 200-an, kadang lebih, kadang kurang." Wajah Yanto berubah. "Kalau gitu, mulai besok uangnya kamu setor ke aku. Aku yang kelola." Rani diam sejenak. Ia tidak kaget dengan permintaan itu, tapi tetap merasa kecewa. Ia tahu Yanto belum berubah. Yang ia lihat dari usaha istrinya hanya angka, bukan kerja keras di baliknya. "Mas, aku jalankan warung itu dari uang arisan yang aku kumpulkan setahun. Aku buka sendiri, bangun sendiri. Uangnya aku pakai secukupnya, dan sebagian aku tabung." "Aku bisa urus sendiri," jawab Rani tenang. Yanto berdiri dari kursi, suaranya mulai meninggi. "Aku ini kepala rumah tangga. Kalau kamu ada uang, ya harusnya aku yang atur. Jangan sok-sokan mandiri di belakang suami." Rani menatap suaminya. "Aku nggak sok mandiri, tapi aku juga manusia, Mas. Aku capek jadi istri yang hanya disuruh nurut, tapi nggak pernah dihargai." Yanto melangkah mendekat. "Kamu mulai melawan sekarang?" Rani tetap berdiri tegak. "Aku cuma minta hakku dihargai. Warung itu kecil, tapi aku perjuangkan dari nol. Bukan buat gaya-gayaan, tapi buat masa depan anak kita." Yanto mendengus dan langsung keluar rumah dengan kasar. Pintu dibanting keras. Rani terduduk di kursi. Bukan karena takut, tapi karena lelah menghadapi sifat suaminya yang tak kunjung berubah. Hari berikutnya, Yanto mulai sering mendatangi warung. Ia duduk di kursi depan, mengamati setiap pembeli, dan terkadang memerintah Rani layaknya atasan. "Gelasnya kurang bersih tuh, coba dilap lagi. Bakwannya digoreng terlalu coklat, nggak enak dilihat." Komentar-komentar itu tidak membantu. Rani tahu niat Yanto bukan untuk memperbaiki, tapi menekan. Namun Rani tetap tenang. Ia melayani pembeli seperti biasa dan membiarkan Yanto bicara sepuasnya. Ia tahu, melawan hanya akan membuat suasana makin keruh. Suatu sore, Wati datang ke warung saat Yanto sedang tidak ada. Ia memesan teh manis dan duduk sebentar. "Kamu kelihatan capek, Ran. Ada apa?" tanya Wati pelan. Rani tersenyum kecut. Yanto mulai ikut campur. Dia minta uang hasil warung disetor ke dia. Wati menatap prihatin. "Kamu mau?" "Enggak." Aku tolak pelan-pelan. Tapi dia makin sering nyindir. Mungkin dia malu karena sekarang aku yang bisa bawa uang. Wati mengangguk pelan. "Kalau kamu butuh tempat simpan uang, aku bisa bantu. Atau kamu bisa terus tabung lewat kakakmu. Yang penting, jangan biarin usahamu jatuh di tangan yang salah." Rani mengangguk. "Aku jaga sebaik mungkin. Warung ini bukan cuma soal uang. Ini harga diriku." Setelah Wati pulang, Rani membereskan warung dengan lebih semangat. Ia sadar perjuangannya belum selesai. Ujian baru justru dimulai dari saat ia berhasil. Tapi ia tidak ingin menyerah. Selama ia tetap teguh dan tahu apa tujuannya, ia yakin bisa melewatinya. Malamnya Yanto kembali bicara soal uang warung. Kali ini ia meminta agar hasil harian dimasukkan ke satu dompet yang bisa ia pegang. Rani menolak dengan halus. Alasan utamanya, agar pencatatan tidak berantakan. Ia bilang akan tetap melapor setiap akhir minggu. Yanto tidak puas tapi tidak bisa memaksa. Hari-hari berikutnya berjalan lebih hati-hati. Rani mulai menyimpan sebagian keuntungan di tempat berbeda dan mencatat semuanya dengan rapi. Ia belajar dari Wati dan kakaknya bagaimana mengatur pemasukan kecil. Ia juga mulai mempertimbangkan menambah menu agar warungnya terus berkembang. Uang bukan lagi sekadar kebutuhan. Uang telah menjadi ukuran kekuatan di rumah ini. Dan Rani tahu, jika ia lengah, semua yang ia bangun bisa diambil begitu saja. Namun satu hal yang Rani pegang erat,
Ia tidak pernah mencari kekuasaan. Ia hanya ingin dihargai, dan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Hari-hari di rumah mulai berubah, tapi bukan ke arah yang lebih baik. Suasana menjadi lebih sunyi, lebih dingin. Rani dan Yanto masih tinggal di bawah atap yang sama, masih tidur di ranjang yang sama, tapi hampir tak lagi berbicara. Jikapun ada percakapan, isinya hanya seputar kebutuhan rumah atau jawaban singkat yang tak menyisakan percakapan lanjutan. Setiap pagi, Rani tetap menjalankan rutinitas. Ia bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, membereskan rumah, lalu berangkat ke warung. Ia mulai membiasakan diri berangkat lebih pagi, sebelum Yanto bangun, agar bisa menghindari teguran atau omelan yang tidak perlu. Ia tahu, semakin hari suaminya semakin mudah tersulut, terutama jika melihat warungnya ramai pembeli. Yanto sendiri lebih banyak di rumah. Ia jarang keluar, dan jika keluar pun, hanya untuk duduk di pos ronda atau nongkrong di depan warung tetangga. Wajahnya murung, pandangannya kosong. Ia belum juga mendapatkan pekerjaan tetap, dan itu perlahan-lahan menggerus harga dirinya. Di sisi lain, usaha Rani justru makin stabil. Pelanggan bertambah, menu bertambah, dan keuntungan harian perlahan meningkat. Ia tidak pernah menyombongkan diri, tidak pernah menunjukkan keberhasilan itu secara langsung kepada Yanto. Tapi diamnya Rani justru membuat Yanto merasa semakin kecil. Suatu malam setelah makan malam yang hening, Yanto membuka suara. Suaranya datar. "Kalau kamu sukses, terus aku mau kamu apain?" Rani menoleh pelan tapi tak langsung menjawab. "Aku bukan orang gagal, Ran. Aku cuman belum dapat kesempatan," lanjut Yanto, tatapannya mengarah ke lantai. "Aku nggak pernah bilang kamu gagal, Mas," ujar Rani pelan. "Tapi kamu juga nggak pernah dukung aku. Sejak kamu buka warung, kamu lebih sibuk dari biasanya. Bahkan makan aja kita jarang bareng." Rani menarik napas. "Aku sibuk karena aku harus jalanin semua sendiri, Mas. Aku nggak pernah minta bantuan. Aku cuman ingin rumah ini tetap hidup, anak tetap sekolah, dapur tetap ngebul." Yanto terdiam. Kata-kata Rani tak keras, tapi menohok. Ia tidak bisa menyangkal. Ia tahu, selama ini Rani menjalani semuanya tanpa banyak menuntut. Beberapa menit mereka hanya duduk saling diam. Tidak ada bentakan, tidak ada air mata, tapi dalam diam itu, retakan rumah tangga mereka makin terasa jelas. Keesokan harinya, Yanto kembali ke warung Rani tanpa memberitahu. Ia hanya duduk di bangku depan dan memperhatikan dari jauh. Rani tetap melayani pembeli seperti biasa, tanpa terlihat canggung. Ia sudah terbiasa dengan pandangan suaminya. Dulu, pandangan itu berisi amarah. Sekarang lebih banyak berisi iri dan kebingungan. Setelah warung sepi, Yanto bicara lagi. "Kamu udah nggak butuh aku ya?" Rani meletakkan gelas yang baru saja dicuci. Ia duduk sebentar di samping warung. "Aku masih butuh Mas. Tapi bukan cuma untuk duduk atau marah-marah di rumah. Aku butuh Mas yang dulu. Yang semangat kerja, yang jujur, yang enggak gengsi." Yanto memalingkan wajah. Ia tidak menjawab. Rani melanjutkan, "Aku bisa jalani warung ini karena keadaan memaksa. Bukan karena aku pengin jadi lebih dari Mas. Aku cuma pengin rumah ini tetap hidup." Kata-kata itu seperti pukulan bagi Yanto. Ia sadar, Rani tidak pernah menyainginya. Justru sejak awal, Rani yang bertahan paling kuat. Sore itu Yanto pulang lebih dulu. Rani menyusul setelah warung tutup. Saat masuk rumah, ia melihat Yanto duduk di ruang tamu, menatap televisi yang tidak menyala. Rani lewat begitu saja tanpa disapa. Bukan karena marah, tapi karena sudah tidak ada hal yang perlu diucapkan. Tegar yang baru pulang dari sekolah bertanya, "Bu, kenapa Bapak diem terus?" Rani menjawab lembut, "Bapak lagi banyak pikiran. Kita doakan saja ya." Rani tidak ingin anaknya terbebani masalah rumah. Ia ingin Tegar tumbuh normal, tanpa harus tahu bahwa hubungan orang tuanya mulai renggang. Ia tahu anak-anak bisa merasakan, tapi setidaknya ia berusaha agar tak terlihat jelas. Beberapa hari kemudian, Rani mendapatkan tawaran kecil dari pegawai kelurahan yang sering ngopi di warungnya. Mereka menyarankan agar ia menyediakan makan siang sederhana untuk pegawai kantor kelurahan. Tidak banyak, hanya 5-6 porsi per hari.
tapi cukup untuk menambah pemasukan. Rani menyanggupi dengan senang hati. Ia mulai menyiapkan menu baru, membeli nasi box, dan menyusun jadwal masakan. Kini, warungnya bukan hanya menjual kopi dan gorengan, tapi juga nasi bungkus untuk makan siang. Ia merasa usahanya berkembang pelan, tapi pasti. Yanto tahu soal pesanan makan siang itu, tapi ia tidak memberi reaksi. Ia hanya semakin pendiam. Rani tak lagi berharap suaminya membantu. Ia sudah cukup kuat untuk berjalan sendiri, meski dalam hatinya ia tetap ingin rumah tangganya utuh. Namun ia juga sadar, tak bisa memaksakan sesuatu yang tidak ingin berubah. Di balik keberhasilannya, Rani tetap merasa sendiri. Ia tidak pernah membayangkan akan mencapai titik ini. Berhasil menghidupi rumah, tapi kehilangan kebersamaan di dalamnya. Rumah itu masih utuh secara fisik, tapi hubungan di dalamnya sudah seperti dua orang asing yang hanya saling tahu nama. Dan saat malam tiba, satu-satunya suara yang terdengar hanyalah bunyi jam dinding. Pagi itu, suasana rumah masih seperti biasanya, sepi dan dingin. Rani sudah bangun sejak subuh, menyiapkan sarapan lalu memanaskan air untuk warung. Tegar sedang bersiap ke sekolah, sementara Yanto masih terbaring di tempat tidur tanpa niat untuk bangun. Rani tak lagi membangunkan suaminya seperti dulu. Ia sudah berhenti, berharap Yanto akan berubah hanya karena dinasihati. Sekarang ia memilih fokus pada apa yang bisa ia kerjakan. Warungnya makin ramai, pelanggan makin percaya, dan pesanan nasi bungkus dari kantor kelurahan pun bertambah. Setelah Tegar berangkat sekolah, Rani langsung menuju warung. Hari ini ia membawa tambahan menu, nasi goreng bungkus yang dipesan oleh 2 pegawai kelurahan. Ia tahu usaha ini tidak besar, tapi cukup untuk membuat dapur tetap ngebul tanpa harus mengemis kepada suami. Menjelang siang, Rani melihat Yanto berdiri di seberang jalan, memperhatikan warungnya dari kejauhan. Wajahnya murung, pakaiannya kusut. Ia terlihat seperti orang bingung yang tak tahu harus berbuat apa. Beberapa menit kemudian, Yanto akhirnya mendekat dan duduk di bangku depan kios. Warungnya rame, gumamnya pelan. Rani hanya menoleh sekilas, lalu kembali melayani pelanggan. Setelah warung agak sepi, Yanto kembali bicara. "Aku butuh uang. Serius, kalau hari ini nggak bayar utang, motor bisa ditarik." Rani tak langsung menjawab. Ia menoleh perlahan dan menatap suaminya. "Berapa?" 2 juta. Rani mengangguk kecil. Ia lalu mengambil dompet kecil dari bawah meja. Di dalamnya hanya ada uang 100 ribuan dan beberapa lembar 50 ribu. Ia mengeluarkan 2 juta tanpa bicara, lalu meletakkannya di atas meja. Yanto terkejut. "Kamu punya uang sebanyak ini?" Rani menjawab singkat, "Itu hasil warung seminggu. Aku kumpulkan untuk tambahan modal." Yanto terdiam. Wajahnya campur aduk antara malu dan kesal. Ia tidak menyangka bahwa Rani bisa mengelola uang dengan rapi tanpa bantuan siapapun. Dan kini, justru dia yang harus meminta. Rani menatapnya lurus. "Aku kasih karena kamu butuh, Mas. Bukan karena aku takut. Tapi aku ingin kamu tahu. Sekarang aku bisa berdiri sendiri. Aku masih jadi istrimu, tapi bukan istri yang bisa kamu tekan terus." Yanto menarik napas dalam-dalam. Tangannya gemetar saat mengambil uang itu. "Makasih," Rani tak menjawab. Ia kembali berdiri dan melayani pelanggan lain. Suasana terasa canggung, tapi ia tak ingin memperpanjang. Yang ia inginkan hanya satu, agar Yanto menyadari bahwa menghargai pasangan bukan soal siapa yang lebih banyak menghasilkan, tapi siapa yang mau bertahan dan berjuang. Sore harinya setelah warung tutup, Rani pulang lebih awal. Ia duduk di ruang tamu, membuka catatan keuangan, dan menghitung ulang uang modal yang tersisa. Meski sedikit berkurang karena uang yang ia berikan ke Yanto, ia tetap mencatat semuanya dengan rinci. Yanto pulang beberapa saat kemudian. Ia meletakkan plastik berisi roti dan susu di meja. "Tadi sekalian mampir toko beliin Tegar cemilan." Rani hanya mengangguk. "Terima kasih." Itu kali pertama Yanto menunjukkan sedikit inisiatif sejak beberapa minggu terakhir. Rani tahu, itu bukan tanda segalanya akan membaik, tapi setidaknya ia melihat sedikit usaha. Malam harinya, saat mereka sudah di kamar, Yanto duduk di pinggir ranjang sambil menatap lantai. "Aku nggak enak sama kamu, Ran. Dulu aku pikir kamu cuma bisa di dapur,
Tapi ternyata kamu lebih tahan banting dari aku. Rani menoleh. Bukan soal kuat atau lemah, Mas. Tapi soal siapa yang mau berubah. Aku belajar karena keadaan memaksa. Aku harus jalan, meskipun sendirian. Yanto mengangguk pelan. Aku malu, tapi juga bersyukur. Kamu masih mau bantu aku. Rani tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu berkata pelan. Aku bantu karena kita masih satu rumah. Tapi kalau kamu terus begini, aku juga bisa pergi. Yanto tersentak. Pergi? Kalau aku sudah bisa hidup sendiri, aku nggak takut tinggal sendiri. Tapi aku masih beri kesempatan karena aku percaya kamu bisa berubah. Suasana kamar menjadi sangat tenang. Tak ada lagi kata-kata dari Yanto. Ia berbaring dan menutup mata, sementara Rani tetap duduk dengan pikiran yang terus bekerja. Esok harinya, Yanto mulai menunjukkan perubahan kecil. Ia membantu Rani membawa termos ke warung, ikut mengelap meja, dan sesekali melayani pembeli saat Rani sibuk. Meski masih canggung, tapi setidaknya ia mencoba. Warga sekitar mulai memperhatikan perubahan itu. Beberapa pelanggan bahkan sempat berbisik ke Rani. Suaminya sekarang bantu ya, Mbak? Bagus deh. Rani hanya tersenyum. Ia tak mau banyak komentar. Yang ia tahu, harga dirinya sudah ia pertahankan. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menunjukkan bahwa perempuan bisa kuat, bisa mandiri, dan bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Rani merasa bahwa usahanya dihargai. Bukan karena kata-kata manis, tapi karena sikap nyata yang muncul perlahan. Hari itu warung Rani ramai sejak pagi. Pelanggan datang silih berganti. Pesanan nasi bungkus dari kantor kelurahan bertambah menjadi 10 porsi. Dan beberapa ibu-ibu komplek ikut titip gorengan untuk arisan sore. Rani sibuk tapi tidak kewalahan. Ia sudah terbiasa mengatur waktu dan membagi tenaga. Yanto duduk di bangku depan warung, memperhatikan semua aktivitas itu. Sudah beberapa hari ia membantu tanpa banyak bicara. Ia membersihkan meja, mencuci gelas, bahkan ikut mengantar pesanan nasi bungkus. Tapi di wajahnya tersimpan sesuatu yang belum selesai. Bukan marah, tapi juga bukan tenang. Lebih seperti kebingungan yang ditelan sendiri. Menjelang siang setelah pelanggan mulai sepi, Rani duduk sebentar di bangku warung sambil mencatat pesanan dan pemasukan. Yanto ikut duduk di sebelahnya, memandangi catatan itu tanpa berkata apa-apa. Warungmu makin ramai. Ran, ucap Yanto pelan. Rani tidak menoleh. Ia tetap menulis sambil menjawab singkat, Alhamdulillah. Kayaknya penghasilan kamu sekarang lebih besar dari aku waktu narik angkot. Lanjut Yanto. Rani berhenti menulis. Ia meletakkan pulpen, menoleh pelan, lalu menatap wajah suaminya. Mungkin iya, tapi aku nggak pernah bandingkan itu. Yanto mengangguk kecil. Ia menunduk, matanya tak berani bertemu dengan tatapan Rani. Aku cuma ngerasa aneh. Dulu aku yang kerja, kamu yang tunggu di rumah. Sekarang kebalik, katanya dengan nada pelan. Rani menjawab tenang, aku kerja bukan buat balapan, aku cuma bertahan. Karena kalau nunggu terus kita bisa habis. Anak kita butuh makan, sekolah, masa depan. Yanto terdiam. Ia tahu semua yang dikatakan Rani benar. Ia hanya tak siap menerima kenyataan bahwa istrinya bisa berdiri lebih kokoh dari dirinya. Beberapa menit berlalu tanpa percakapan. Hanya suara angin yang terdengar dari sela-sela kios kecil itu. Yanto menarik napas panjang, lalu berkata, Aku iri sama kamu. Rani menoleh. Iri? Iya, kamu nggak pernah banyak omong. Tapi kamu bisa sampai titik ini. Sementara aku, banyak ngomong, tapi nggak ada hasil. Ucapnya dengan nada rendah. Rani tidak langsung membalas. Ia menatap jauh ke ujung gang, ke arah langit yang mulai mendung. Lalu ia berkata pelan, Mas tahu kenapa aku diam terus selama ini? Yanto menoleh, menunggu jawaban. Karena kalau aku bicara, kamu nggak dengar. Kalau aku jelaskan, kamu marah. Jadi aku pilih diam. Tapi bukan berarti aku nggak punya isi kepala. Aku hanya menunggu waktu. Kata-kata itu membuat Yanto tertunduk lebih dalam. Ia merasa seperti ditelanjangi tanpa diteriaki. Tidak ada amarah dari Rani, tidak ada hinaan. Tapi diam dan kalimat sederhana itu lebih menyakitkan daripada teriakan. Selama ini aku merasa paling benar. Aku pikir cuman aku yang bisa jadi kepala keluarga.
tapi ternyata aku yang bikin kamu terus bertahan sendirian. Yanto mengusap wajahnya, menahan rasa malu yang tak bisa ia sembunyikan. Rani tidak menambahkan apa-apa. Ia bangkit dari kursi dan mulai membereskan gelas-gelas kotor. Ia tak perlu menyatakan kemarahannya. Yang ia lakukan selama ini sudah cukup menjadi jawaban. Sore itu, setelah warung ditutup, Yanto pulang lebih dulu. Rani menyusul setelah menyapu dan mengunci kios. Di rumah, suasana hening seperti biasa, tapi bukan karena dingin. Lebih karena mereka sama-sama sibuk dengan pikirannya masing-masing. Di kamar, Yanto duduk di sisi ranjang, sementara Rani mengganti baju kerja dan membersihkan wajah. Saat ia selesai, Yanto berkata, "Besok aku mau coba lagi ke bengkel Herman. Katanya ada kerjaan buat bantu-bantu." Rani mengangguk, "Bagus mas, coba dulu. Kalau cocok, jalanin. Kalau aku kerja lagi, aku bisa bantu kamu juga di warung. Jadi kamu nggak terlalu capek." Lanjut Yanto. Rani duduk di kursi dekat jendela. "Aku nggak pernah larang mas kerja. Aku juga nggak pernah larang mas bantu. Tapi kalau niatnya cuman karena gengsi, nanti akan berhenti di tengah jalan." Yanto menunduk. Ia tahu maksud Rani. Dulu, semua yang ia lakukan karena ingin terlihat lebih hebat. Bukan karena ingin membangun bersama, tapi agar tetap di atas. Malam itu mereka tidur dalam diam, tapi tidak lagi canggung. Justru ada rasa saling mengerti yang tumbuh pelan. Mungkin ini bukan akhir dari semua luka, tapi ini bisa jadi awal untuk membangun ulang yang sudah retak. Pagi harinya, Yanto bangun lebih awal dari biasanya. Ia mandi, bersiap, dan sarapan tanpa banyak bicara. Sebelum pergi, ia berkata, "Doain aku lancar." "Ya." Rani hanya menjawab, "Hati-hati, Mas." Saat Yanto keluar rumah, Rani berdiri di balik jendela, memperhatikan punggung suaminya yang perlahan menjauh. Ia tidak tahu akan seperti apa hari-hari ke depan. Tapi setidaknya, kali ini ia tak perlu lagi menanggung semuanya sendiri. Dan diam yang selama ini ia pelihara, akhirnya menjatuhkan ego yang selama ini berdiri paling tinggi. Pagi itu langit terlihat cerah. Udara terasa segar saat Rani membuka pintu rumah. Ia berdiri sejenak di depan teras, memandangi jalanan yang mulai ramai. Warungnya sudah siap sejak subuh. Semua persiapan selesai lebih cepat karena semalam ia tak terlalu lelah. Sesuatu dalam dirinya terasa lebih ringan. Yanto sudah berangkat sejak jam 6 pagi. Ia kembali bekerja di bengkel milik Herman, temannya di kampung sebelah. Kali ini bukan sekadar bantu-bantu, tapi sudah diberi tanggung jawab tetap sebagai mekanik pembantu. Gajinya memang belum besar, tapi cukup untuk menutup utang yang tersisa dan menyambung kebutuhan harian. Yang terpenting, ia mulai mau menata hidupnya lagi. Rani tidak mengharapkan perubahan besar. Ia hanya ingin suaminya kembali jujur dan bertanggung jawab. Uang bisa dicari, tapi kepercayaan yang hilang tidak semudah itu pulih. Namun ketika Yanto mulai menunjukkan niat memperbaiki diri, Rani tahu ia juga harus memberi ruang untuk itu. Di warung, pelanggan terus berdatangan. Ibu-ibu dari kompleks sebelah datang memesan gorengan. Tukang ojek mampir minta kopi hitam. Bahkan ada 2 siswi SMA yang mulai langganan teh manis dan jajanan ringan. Warung kecil itu benar-benar tumbuh dari bawah, tanpa bantuan siapapun. Siang. Harinya setelah warung agak sepi, Rani membuka dompet kecil di bawah meja. Di dalamnya ada beberapa lembar uang 100 ribuan. Ia keluarkan sebagian dan memisahkannya untuk belanja bahan besok. Sisanya ia masukkan ke dalam amplop dan disimpan di tas belanja. Uang itu ia tabung untuk Tegar, untuk biaya sekolah dan masa depan anaknya. Sore itu, Yanto pulang lebih awal. Pakaiannya berlumur oli, wajahnya lelah, tapi ada senyum tipis yang tidak pernah muncul selama beberapa bulan terakhir. Ia duduk di teras, membuka sepatu, lalu masuk ke dalam rumah dengan langkah pelan. Rani menyusul, membawa segelas teh hangat. "Capek?" tanyanya singkat. Yanto mengangguk. "Lumayan, tapi enak. Rasanya beda dari kemarin-kemarin." Rani tersenyum kecil. "Kerja capek, tapi jelas. Itu lebih tenang." Yanto menatap istrinya. "Kamu benar. Dulu aku salah. Aku pikir harga diri itu ditentukan dari siapa yang bawa uang lebih banyak. Padahal bukan itu.
Rani duduk di kursi seberang. Harga diri itu bukan soal siapa yang kerja lebih berat atau siapa yang bawa uang lebih banyak, tapi siapa yang tahan berdiri saat yang lain memilih menyerah. Yanto menunduk. Aku malu sama kamu, Ran. Aku nggak pernah dukung kamu. Bahkan, saat kamu diam-diam berusaha, aku malah nyalahin kamu terus. Rani tak langsung menjawab. Ia menatap suaminya lama, lalu berkata, aku memang sempat marah, tapi aku nggak pernah berniat ninggalin kamu, Mas. Aku cuma pengen kamu sadar. Aku bukan beban, aku pasangan. Yanto menggenggam tangannya sendiri. Aku sadar sekarang, tapi aku tahu permintaan maaf aja nggak cukup. Kalau memang mau berubah, tunjukkan lewat sikap. Itu sudah cukup buat aku dan Tegar, kata Rani tegas tapi tenang. Malam itu, suasana rumah terasa berbeda. Tak ada percakapan panjang, tapi kehangatan mulai kembali. Tegar duduk di ruang tamu sambil membaca buku, sementara Rani dan Yanto duduk berdampingan di kursi panjang, menonton berita malam. Mereka tidak banyak bicara, tapi tidak juga saling menjauh. Itu sudah cukup menandakan bahwa hubungan mereka sedang dipulihkan sedikit demi sedikit. Keesokan harinya, Rani mengantar Tegar ke sekolah sebelum membuka warung. Ia melewati jalan yang biasa, menatap pepohonan, melihat para pedagang kecil mulai menggelar dagangan. Dunia tidak berubah banyak, tapi hatinya kini jauh lebih tenang. Di warung, ia mulai menata ulang meja dan rak kecil. Ia menambahkan etalase baru untuk menaruh makanan kering. Semua ia beli dari tabungan warung sendiri. Tidak banyak, tapi terasa besar karena ia memulainya dari nol. Saat hari beranjak siang, seorang ibu bertanya padanya, Mbak Rani, warungnya makin bagus. Dibantu suaminya sekarang, Rani hanya tersenyum. Iya, pelan-pelan, ibu itu tertawa kecil. Baguslah, perempuan bisa berdiri sendiri itu hebat. Tapi kalau bisa bangun bareng, itu lebih kuat. Rani mengangguk. Ia tidak merasa tersanjung, tapi juga tidak membantah. Baginya, bukan soal siapa yang hebat, tapi bagaimana caranya saling menopang tanpa saling menjatuhkan. Sore harinya, Yanto pulang membawa satu kantong plastik berisi beberapa kotak susu, 2 buku tulis, dan mainan kecil. Buat Tegar, katanya singkat. Rani menerimanya tanpa komentar. Ia hanya menatap suaminya dan berkata, terima kasih. Di malam yang tenang itu, Rani duduk sendiri di kamar setelah Tegar tidur. Ia membuka catatan harian, menuliskan pengeluaran, dan menandai sisa tabungan. Semua berjalan seperti biasa. Tapi ada satu hal yang tak tertulis. Perasaannya kini jauh lebih tenang. Ia sadar bahwa tidak semua orang bisa berubah secepat harapan. Tapi setidaknya, Yanto menunjukkan usaha. Dan itu cukup untuk membuatnya bertahan sedikit lebih lama. Rani memandang ke cermin. Ia melihat dirinya, bukan lagi ibu rumah tangga yang selalu dipersalahkan, bukan istri yang hanya tahu dapur dan cucian, tapi perempuan yang bisa berdiri tanpa harus meninggalkan siapapun. Dan di balik diam dan kesabarannya, ia membuktikan satu hal, bahwa harga diri bukan untuk dijual, dan tak bisa dibeli dengan alasan apapun.